Ya. Kang Dudi belajar kopi dari mana, Kang Dudi? Kalau boleh di-share. Dari kalau yang secara itu kan belum ada Bang, cuman memang ketika ada temen blogger dulu, saya belajar nyeduh ke beliau, Kang Iwan di Bogor. Nah dari sana ketika tahu gitu, seduhan saya sama Kang Iwan kok beda gitu ya, kopi sama, metode sama, suhu sama, tapi kok rasa beda gitu. Wah, ini nih ajaib nih. Terus belajar lagi gitu. Tadinya kan memang kalau melihat alat-alat kopi kan, aduh rasanya angkat tangan deh Bang. Kalau mau itu grinder apa gitu kan, aduh udah angkat tangan gitu. Angkat tangan maksudnya susah apa mahal? Terus saya mau di Facebook waktu itu ada ya ada seorang barista atau ya yang itu kopi di Bandung, buka kursus singkat lah gitu, sehari penuh gitu. Adeline gitu, dari Kopi Wajenggot. Itu free, pendidikan itu free, mulai dari milih green bean sampai ke sangrai. Nah dari sana saya pikiran saya terbuka dengan sangrai. Tadinya sangrai itu akhir fase dari belajar kopi gitu, tapi dari sana jadi terbalik gitu, karena beliau mengajarkan sangrai itu dari hal yang paling sederhana, dari panci Bang. Ya. Dari panci gitu, manual. Bisa dijelaskan nih Kang Dudi nih, sahabat PKS Muda nih, apa itu sangrai itu apa? Maksudnya sangrai itu apa gitu? Bisa dijelaskan sedikit Kang Dudi? Sangrai itu proses menggoreng dari kopi mentah sampai siap digiling gitu. Oh gitu, jadi kayak semacam digoreng atau di apa ya, roasting gitu ya, di roasting ya? Ya, di roasting dari biji mentahnya kopi yang warna kuning hijau itu ya, sampai dia matang. Ya betul, sampai coklat muda atau hitam gitu. Jadi ya, Kang Dudi juga mendalami ilmu goreng-menggoreng ini? Ya. Jadi setahun terakhir ini setelah ketemu Ibu Adeline itu, saya belajar. Karena di rumah belum punya alat roasting, saya panci Pak. Terus. Oh. Jadi berapa udah korban panci di rumah? Panci sih masih ada. Karena beliau memberikan itu bahwa ketika kita pindah alat pun pasti kembali ke titik nol gitu. Tapi yang penting proses belajar, mencium, melihat perubahan warna, itu yang hal yang harus dilatih gitu. Karena sangrai itu penciuman, pendengaran, ketika matang kan ada crack tuh. Nah, itu pendengaran yang dirangsang, kita harus peka gitu. Itu sahabat PKS Muda harus sesi khusus itu Kang tuh untuk ngomong tentang apa itu crack, kenapa harus mata, cium, pendengaran. Kayaknya kita akan buat sesi khusus tentang roasting ini. Sekarang kita mau ngambil kopi di mana gitu, di hulu, di hilir, di tengah, itu bisa kita create sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita ngambil semua gitu, nggak mungkin gitu. Kita bagi-bagi rezeki lah. Ya, sahabat PKS Muda, jadi kita bisa melihat ya dari paparan Kang Dudi tadi bahwa dari segelas kopi, secangkir kopi ini ternyata kalau kita tarik secara proses ini sangat panjang sampai akhirnya di ujungnya menjadi sebuah secangkir kopi yang enak kita nikmati, baik itu panas maupun itu dingin. Tapi prosesnya demikian panjang, dari mulai petani sampai jadi gabah ya, sampai jadi green bean, kemudian di roasting tadi ya, ada ilmunya sendiri, bahkan grading juga ada ilmu sendiri sebelum roasting ya, dipisah-pisahin sampai, dan ketika roasting tadi ada ilmunya sendiri, nunggu bunyi crack, apa itu crack ya, itu ada ilmunya sendiri, sampai akhirnya dia jadi biji kopi yang sudah siap untuk digiling ya. Dan digiling, setelah itu diseduh. Seduh juga banyak metodenya ternyata.
Jadi Ya. rupanya ini menarik nih, sahabat PKS Muda. Jadi dunia hitam perkopian ini rupanya, kalau menurut saya Kang Dudi ini memang ada unsur seninya juga dalam dalam dunia perkopian ini ya. Karena tes itu kan sangat subjektif ya. Tes itu rasa itu sangat subjektif. Jadi makanya saya nggak heran Kang Dudi ini bisa eksis di kopi karena aslinya dari fotografer yang juga unsur terbesarnya adalah tes ya. Jadi rasa itu. Kang Dudi, kita langsung lanjut ke produk. Produk Kang Dudi apa aja nih sekarang yang udah dibuat nih? Nah sekarang yang pertama kan ini yang saset Bang. Ya, Yang oke. Itu isinya apa tuh Kang? Coba boleh sahabat PKS Muda tahu. Nah kalau ini khusus memang kopi tubruk. Kopi Oh, tubruk kopi tubruk. dari Jadi udah digiling ya, udah digiling ya, sudah digiling, tinggal diseduh. sudah diseduh. Untuk satu saset itu untuk satu gelas atau berapa gelas, Kang? Ya, satu gelas. Satu gelas ya. 50 mili air lah. Apa isi kopinya? Robusta, Bang. Oh, Robusta ya. Specialty. Origin, single origin. Kalau origin. Oke. Pilihan lah, ini dipilih, pasti dipilih. Oke. Itu roasting sendiri ya, Kang ya? Roasting sendiri, Bang. Nah, saya oke. Nanti nanti kita coba. Selain kopi saset, apalagi produk-produk Kang Dudi yang bisa dinikmati oleh sahabat PKS Muda? Ya sementara ini saset sama roasted bean. Roasted Oh, bean. oke. Jadi Kang Dudi menerima jasa roasting ya? Jasa roasting diterima juga, jual roasted bean juga. Oh, Roasted jual bukan. ya, ground ya, ground ya. Ya. Oke, jual biji kopi lah gampangnya. Jual biji kopi yang sudah dimasak itu juga. Jadi sahabat PKS Muda yang memang ingin menikmati kopi yang fresh, yang enak, harum ya, itu bisa pesan biji kopinya ke Kang Dudi ya. Nanti di rumah tinggal digiling atau di grind sesuai dengan keinginan ya. Karena setiap model seduhan itu berbeda-beda, itu green size-nya, ukuran dari gilingannya itu ya. Oke. Dari Deka nih, sekali nyoba kopi tubruknya berasa ditubruk bidadari. Waduh, luar biasa. Ini ada korban nih Kang Budi ternyata nih. Ini bidadari apa? Warnanya hitam apa gimana bidadarinya? Habis minum kopi kayak ditubruk. Bidadari. Terima kasih Kang Deka. Oke, Kang Dudi ini sudah menjual kemana aja ini kopinya nih? Online sih Bang, online. Cuman memang di rumah aja. Cuman kalau yang pengiriman terjauh sih Kalimantan, Mataram, Bali, yang terjauh sih ya. Oke. Jadi udah antar pulau nih. Pernah dibawa orang, pernah ke Amerika sama ke Turki Bang. Jadi orang beli foto di sana gitu. Oh di bawah. Oke. Tapi ya memang yang membawa itu gitu. Ya, udah menjelajah Nusantara. Sahabat PKS Muda, saya salah satu customer dari Kang Dudi. Saya pernah menitip waktu itu kopi apa saya lupa ya. Pagar Alam kalau nggak salah ya. Pagar Alam dari Kang Dudi, dan sampai sekarang saya masih menikmatinya dan keren ini ya, roastingannya memang enak, mantap Kang Dudi, sesuai dengan selera saya gitu. Jadi saya mesennya medium medium dark ya, medium ke arah dark gitu. Dan itu saya seduh dengan berbagai metode. Kang Dudi punya sertifikasi untuk keahlian di kopi? Ada Bang, barista. Oh, barista ya. Wah, berarti udah certified ya. Sudah sertifikat. Belum punya kedai malah. Karena pandemi ini. Jadi balik ke belakangnya dulu, ke roasterinya dulu gitu. Mudah-mudahan ada kedai. Oke. Sekarang saya dengar Kang Dudi baru mau atau sedang membuka kedai ya. Tadi saya coba
apa namanya kepo-kepoin, kayaknya lagi sibuk nih di belakangnya ini, sahabat PKS Muda, kayaknya beliau lagi persiapan nih membuka kedai. Boleh dibocor-bocorin sedikit ke Pak sahabat PKS Muda, Kang Dudi? Oh iya, iya, sekarang sedang ada di kedai ini, calon kedai. Mungkin insya Allah bulan depan buka ya, di depan RSPP gitu. Jadi kedai kecil, mungkin ya menyediakan kopi dan manual brewing. Itu Oke. aja sih. Di kiri kanannya sudah ada kopi kekinian, pembedanya di kita adalah manual brewingnya itu. Oh gitu. Keras ya, persaingan keras ya. Keras. Yang dua kompetitor di tengahnya saya. Persaingan keras. Oke. Sahabat PKS Muda, ya, terutama kawan-kawan yang juga sama bisnis kopi dengan Kang Dudi, ya mungkin nanti bisa kolaborasi ya, apa menjadi supplier dari Green Bean ya, atau supplier dari bisnis turunan dari kopi itu sendiri, karena akan banyak ya, apa itu alat-alat kopi ya, atau itu packaging dan lain sebagainya, itu sangat banyak downstream atau turunan bisnis dari kopi ini. Jadi bisa kolaborasi, langsung saja kontak DM ke Fotokopi ya, di akun Instagramnya Kang Dudi ya, dan Fotokopi. Kang Dudi, terakhir nih kita mau dengar suka dukanya nih Kang Dudi dalam bisnis dunia hitam ini yang sangat sengit persaingannya nih. Dan juga pengen tahu juga kalau sahabat PKS Muda mau memulai bisnis kopi, ya kayak Kang Dudi mulai kayaknya saya ini emang hobi ngopi, tapi kayaknya asik juga nih kalau hobi dijadikan bisnis gitu. Kan sekarang banyak ya hobi dijadikan bisnis. Itu gimana caranya gitu ya? Ya mungkin bisa sedikit sharing ke sahabat-sahabat PKS Muda. Kalau saya rasakan sih ya, memang untuk persisten itu yang berat gitu. Apalagi bisnis awalan itu kan ketika nggak ada pembeli apa gitu kan, pasti mentalnya. Mungkin karena saya senang menyenangi ini gitu. Jadi walaupun lagi sepi ya diseduh sendiri aja gitu. Jadi seduh sendiri. Senangnya itu Bang. Oh seneng, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada menyenangi hobi itu, mungkin udah cari yang lain gitu. Gitu ya. Jadi karena hobi seneng, ya nggak ada pembeli ya minum sendiri aja deh. Iya. Yang minimal kita lebih menambah jam terbang, roasting, nyeduh gitu. Itu kan butuh jam terbang gitu. Dua hal itu butuh jam terbang gitu. Kalau kita nggak eksperimen terus, kita nggak bakalan itu gitu. Betul. Jadi ya, sahabat membuat fokus di dunia hitam gitu. Jadi foto sementara udah habis lah. Buat hobi aja, sekedar hobi motret. Ya di rumah aja, kegiatan mendokumentasikan di rumah aja, hashtag di rumah aja gitu. Jadi bisnis foto produk aja Kang, itu lagi rame loh foto produk. Ya. Oke, sahabat PKS Muda, jadi memang salah satu kunci dari Kang Dudi ini adalah persisten ya. Jadi bagaimana tetap berusaha ya, nggak nyerah, gampang nyerah, karena yang namanya bisnis pasti akan ada gagal dan gagal terus gitu. Sampai akhirnya gagalnya habis, sisanya adalah sukses ya, insya Allah. Dan Kang Dudi sedang menghabiskan jatah gagalnya dalam bisnis kopi ya. Insya Allah nanti kita akan wawancara lagi dengan Kang Dudi, udah sukses nih insya Allah bisnisnya ya. Baik Kang Dudi, ini memang kan dalam bisnis kopi ini ya, kalau buat orang umum ya, pasti akan berpikir ini kok banyak bener cabangnya ya. Ada roastery ya, ada seduhnya aja, ada yang pakai mesin, ada yang ya espresso base ya, pakai mesin, ada yang manual brew. Ini kayaknya banyak betul. Nih kalau sahabat PKS Muda mau mulai bisnis fokus, ini saran Kang Dudi di mana nih? Baiknya memulainya gitu. Kalau memulai dengan pengetahuan awalan yang belum begitu banyak tentang dunia hitam, mungkin kopi kekinian, Pak. Karena itu mudah, pasar orang seneng gitu. Kalau yang udah single origin, pasarnya kecil, tapi memang besar itunya.
Cuman kalau mau besar, semua orang itu ya yang kopi gaul aja gitu, kopi susu. Iya, jadi itu yang sangat mudah dijalanin gitu. Dengan kita menambah terus ilmu tentang kopi gitu. Karena yang saya rasakan ketika belajar kopi A itu makin saya nggak tahu gitu. Ternyata masih banyak yang belum tahu gitu. Sangat luas gitu. Ya kita mau fokus ke mana gitu. Iya. Kang Dudi memang betul. Jadi sahabat PKS Muda, saran Kang Dudi kalau mau memulai bisnis kopi tapi belum punya ilmu kopinya, ya cari yang umum aja. Karena memang kalau kita lihat di YouTube banyak resep-resep kopi kekinian ya. Nah itu tinggal ditiru aja, dicoba-coba di rumah ya dengan kopi-kopi yang ada ya. Kalau bingung kopinya tinggal pesan ke Kang Dudi gitu. Nanti diajarin gimana caranya untuk menyeduh dan mengeluarkan rasa-rasa yang unik-unik itu gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi memang harus belajar ya, karena memang kopi ini adalah ada ilmunya khusus ya, dia adalah di dalam kategori food and beverage dalam dalam dunia food and beverage, sehingga kita perlu belajar khusus ya. Untuk roastery aja ada sekolahnya khusus untuk menjadi barista. Jadi barista aja sekolahnya khusus ya. Saya kebetulan sudah sama-sama mengalami lah digojlok menjadi barista dengan Kang Dudi ini. Jadi ada ilmunya khusus, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi sangat mungkin sekali kita untuk mendalami kopi ini, dan kopi itu sungguhnya menyehatkan ya kalau diseduh dengan benar, ya, di-brew dengan benar, dan tidak merusak lambung kita karena masalah teknis teknik dalam menyeduh ini. Kang Dudi, 1 menit terakhir kita punya punya ritual di Bistalk ini. 1 menit Kang Dudi boleh mempromosikan produknya Kang Dudi ke seluruh sahabat PKS Muda. Jadi silakan Kang Dudi manfaatkan selama 1 menit ini. apa mau promosi kedainya, mau promosi apa ya silahkan, monggo silakan. 1 menit saya persilakan ke Kang Dudi. Ya, sahabat PKS Muda, kalau misalnya memang mau belajar tentang kopi, bisa DM saya, bisa tanya-tanya atau beli juga gitu. Yang sementara ini produk saya roast bean. Nah, yang ready to drinknya mungkin bulan depan ada di depan RSPP. Kalau tahu sate depan RSPP, sampingnya persis itu ada kedai nanti kecil gitu ya. Silakan mampir bulan depan insya Allah bukanya. Cuman sementara ini roast bean sama kopi ini. Jangan ada gula di antara kopi. Terima kasih Kang Dudi ya. Mudah-mudahan lancar ya dalam membuka gerainya, insya Allah. Kalau ada waktu kita dan saya dan para sahabat PKS Muda juga insya Allah mau mampir juga kalau lagi main-main ke daerah situ ya. Atau kalau udah jadi. Kalau kantor dekat segitu juga bisa ke GoFood ya, atau GrabFood ya nanti ya. Ke depan ya, memang karena itu. Karena seperti itu ya. Kang Dudi, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara Bistalk ini. Mudah-mudahan sukses bisnisnya ya, berkah dan berkembang terus. Dan kita bisa berkolaborasi dengan saya, dengan kami di PKS Muda, dan juga dengan para sahabat PKS Muda. Para sahabat PKS Muda yang ingin berkolaborasi dengan Kang Dudi, baik belajar kopi dan lain sebagainya, bisa langsung aja DM beliau di akun fotokopi ini. Dan para sahabat PKS Muda yang juga ingin produk-produknya ditampilkan dalam acara Bistalk ini, silakan langsung DM ke akun pksmuda.com, dan nanti kita akan jadwalkan untuk tampil dalam acara diskusi atau dalam acara sharing Bistalk PKS Muda ini. Kang Dudi, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga para sahabat PKS Muda, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mengikuti sejak awal. Mudah-mudahan kita bisa terus menyemangati dan juga mengangkat bisnis dari anak-anak muda dan menjadi bisnis-bisnis berkelas dunia. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kehadirannya Kang Dudi dan juga para sahabat PKS Muda. Saya tutup pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dudi.
Sama-sama Bang.